Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Kalau raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sultan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi punya kesan sudah doakan, sudah menemukan solusinya, dan masih jomblo sudah menemukan pasangannya. Jadi sudah tonton video sebelumnya. Jadi ngebet sekali sebenarnya. Ini kok ngebet sekali, mau hak angket lah, apalah segala macam. Siapa sekarang yang haus kekuasaan? Jadi bagaimana sih sebenarnya hak angket ini? Sebentar, yuk kita tonton bersama-sama deh. Ini dia videonya. Ini pendapat Pak Jokowi ya tentang hak angket. Partai PSI belum sampai 4% di Partai PSI belum sampai 4% di Anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengusulkan agar DPR melakukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan garis miring atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menjadi pertanyaan, apa implikasi dari usulan hak angket tersebut? Apakah hak angket bisa membatalkan putusan MK, atau apakah hak angket bisa memberhentikan hakim konstitusi? Putusan hak angket tidak bisa memberhentikan hakim MK, karena pemberhentian hakim MK merupakan kewenangan dari MK. Lalu, apa sebenarnya fungsi hak angket? Hak angket memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang oleh MK. Apakah para hakim MK sudah melaksanakan undang-undang MK dengan baik dan bersih? Lalu, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permainan-permainan di MK? Ya, Prof, soal yang hak angket yang di DPR Pak Ganjar menggulirkan hak angket itu tentang kecurangan pemilu, tanggapannya gimana? Ya itu tugas DPR ya. DPR itu artinya partai. Saya kan bukan partai, saya tidak tahu. Itu katanya mau komunikasi juga sama Paslon 01. Mungkin paslon dalam arti partai pengusung, bukan paslonnya. Paslonnya seperti saya kan bukan orang partai, tidak mungkin komunikasi urusan angket. Tapi pembicaraan hak angket itu benar sudah dibicarakan waktu tanggal 15 kemarin itu. Oh iya, angket, interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah nyerahkan ke sebuah tim khusus. Jadi saya juga tidak tahu tidak harus tahulah apa yang dikerjakan, mereka terus bekerja. Loh, itu kan omongan masalah ada gejolak atau tidak. Mana sih yang di Republik ini yang nggak ada gejolak? Semua aspek pasti ada gejolaknya. Tapi namanya politik itu dinamis. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ya. Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP, ya, oleh Pak Hasto atau siapa begitu. DPR, PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan, ya, terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU.
Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah negara, lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ya, ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ya, ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe, memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya silahkan. Telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Sejauh ini KPU gimana Pak menilai? Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional yang dimana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu. Pak, meminta komentar ini baru saja ada ICW dan juga Kontras yang meminta jawaban. Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu. Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Ya. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Jadi segitu sebetulnya, semoga bisa memberikan wawasan terbaru lah. Hak angket lagi harus. Jadi semoga 01 dan 03 disadarkan ya untuk menerima kekalahannya. Jadi tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.